Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Model Ska, kembali lagi di Modelcast, yaitu Model Ska Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, obrolan kita dan juga percakapan kita. Sebelumnya di sini perkenalkan, saya Moza Adriano yang akan menemani sahabat-sahabat semuanya di media sosial. Tentu di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang partner yang cukup fenomenal, yaitu siapa? Marga Alam Anugerah Dewa. Ya, Pak. Biasa dipanggil Pak Alam. Pak Alam. Ya, Pak Alam ini salah satu guru olahraga di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Baik, Pak Alam, tentu ya di sini kita sudah memasuki Ramadan yang di pertengahan Ramadan, bulan Ramadan. Ya, betul. Ya, di sini tentu kita semakin lama iman kita harus semakin meningkat, betul? Betul. Ya. Tentu di sini kita akan mengambil atau mengangkat tema, yaitu tentang apa, Pak Alam? Keutamaan Al-Qur'an. Tentu di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, identik sekali ya kawan-kawan semua berkaitan dengan membaca Al-Quran. Tentu di hadapan kita semua sudah ada pemateri yang cukup fenomenal, yang cukup sudah malang melintang di dunia dakwah, yaitu Ustadz Sarwan Aulia. Assalamualaikum Ustadz Sarwan. Waalaikumsalam. Nah, ini Ustadz Sarwan ini jauh-jauh dari Ambon. Masya Allah. Didatangkan jauh dari Ambon untuk mengisi semarak Ramadan Model Ska di podcast Model Ska. Oke, kira-kira Ustadz, sini ingin saya bertanya sedikit untuk mengawali diskusi pada kali ini, Ustadz. Sebenarnya apa saja sih Ustadz keutamaan Al-Quran itu? Mungkin bisa disampaikan kepada kawan-kawan semua. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan keutamaan Al-Quran, ini memang sesuatu yang harus kita ketahui ya. Apalagi kita sebagai orang yang senantiasa ingin membaca Al-Quran, agar kita punya semangat lebih, ada hal yang harus kita ketahui terkait dengan keutamaan Al-Quran. Yang pertama, keutamaan Al-Quran itu yaitu dilipat gandakannya tentunya pahala bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pahala dan kebaikan akan terus ditambah oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, akan menjadi syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian juga bisa, ini salah satu yang uniknya dari Al-Quran. Kita sekedar mendengarkan saja itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Luar biasanya Al-Quran itu. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Dan kemudian yang terakhir, tentunya Al-Quran ini menjadi penyembuh bagi hati kita, penenang bagi jiwa kita yang mungkin kadang-kadang kita merasakan kegundahan dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran ini menjadi obat bagi kita. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang Al-Quran ini saja, ada nggak sih ayat atau hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri? Tentu ada sih, terkait dengan keutamaan yang disebutkan Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca, yatluna kitab Allah, membaca
Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian yang direzekikan kepada mereka, sirra wa alani, tertutup atau terang-terangan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, ini salah satu keutamaan Al-Quran, yang mana ketika kita senantiasa membacanya, itu bentuk perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika kita berniaga dengan Allah, nggak akan mungkin kita merugi. Nah, adapun misalkan dalam hadis disebutkan, ini sangat familiar mungkin hadis ini, ya, sebagaimana disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ini akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran. Atau misalkan dalam hadis lain juga disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Insya Allah ini salah satu keutamaan yang besar dari Al-Quran. Oke. Jadi memang itu ya, keutamaan Al-Quran salah satunya sebagai obat. Jadi Pak Alwan ketika mungkin ya Pak Alwan memiliki rasa iri hati, itu bisa jadi ya, iri hati itu obatnya membaca Al-Quran. Ya, kadang juga saya pernah menemukan sebagaimana Ustaz kami menyampaikan, ketika kita ada masalah dengan mungkin persoalan kehidupan kita, bahkan sampai kemudian dikatakan, coba baca Al-Quran, buka Al-Quran. Bisa jadi masalah yang kita dapatkan di kehidupan kita itu, ketika kita buka Al-Quran, Allah akan membukakan kita mungkin ayat-ayat yang berkenaan dengan problem atau masalah kita. Baik, ini kan di bulan Ramadan ya, tentu kita sebagai seorang Muslim itu tentu ingin terus membaca Al-Quran agar pahala kita itu dilipat gandakan. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin akhwat atau perempuan, ini kan ada kendala. Bukan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang ketika wanita yang sedang haid itu tidak bisa baca Al-Quran, Ustaz. Nah, itu mungkin kira-kira amalan apa aja, Ustaz, yang kira-kiranya itu bisa kita lakukan? Bagaimana, Ustaz? Terkait dengan masalah perempuan ya, terutama ketika haid, mungkin ini kan apakah boleh seorang wanita yang haid itu membaca Al-Quran? Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Tentu boleh. Ya, bagi wanita mungkin dalam masa haid itu dia boleh membaca Al-Quran. Dan juga pahala ketika dia membaca Al-Quran itu sama seperti ketika dia baca di masa-masa tidak haid. Sebab larangan wanita menyentuh Al-Quran itu bukan berarti larangan untuk tidak membaca Al-Quran. Itu hanya larangan bagi wanita ketika dia haid, larangan untuk memegang mushaf Al-Quran secara langsung tanpa ada penghalang. Sama ketika mungkin dia membaca menggunakan pos tangan atau dengan apa yang bisa supaya dia bisa menyentuh mushaf Al-Quran, atau mungkin dia dengan hafalan yang sudah dia hafal, nah itu boleh-boleh saja. Dan itu tentunya pahalanya tidak akan dikurangi. Jadi boleh ya? Boleh. Walaupun teman-teman di sini walaupun keadaan haid, jadi tetap boleh membaca Al-Quran seperti itu. Jadi kita tidak akan kehilangan keutamaan dari Al-Quran ya, Ustaz. Nah, tapi ini Ustaz, sering yang kita temui ya Ustaz ya, di bulan Ramadan nih, ya tentunya di saat tadarus itu kan membaca Al-Qurannya bersama-sama ya kan. Mungkin ada yang bareng-bareng membacanya atau yang sendiri-sendiri. Jadi mungkin satu orang itu mendapatkan satu juz dulu ya. Tapi ketika nanti ditanyakan, kamu ketika bulan Ramadan itu udah kataman belum untuk Al-Quran? Padahal cuma ibaratnya ketika tadarus cuma baca satu juz. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, ini memang salah satu, dia ada keutamaan tersendiri gitu ya. Dan ini sudah bukan hanya ini sudah kebiasaan mungkin para ulama salafus soleh melakukan hal seperti ini.
dan tentunya pahalanya pun tidak kita ragukan, tetap akan mendapatkan pahala karena ini bagian dari amalan yang dilakukan oleh para ulama. Nah, maka saya teringat dengan sebuah hadis dikatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bihim malaikah wa dzakarahum Allah." Akan diturunkan ketenangan. Ya, ketenangan. Sebagaimana Al-Qur'an itu turun sebagai membuat jiwa kita tenang. Ya. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhum rahmah. Dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga wa haffaz bihimul malaikah, dijaga, mereka itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Dan ini yang lebih penting, wa zakarahumullahu fi man. Allah itu akan menyebut nama mereka. Orang-orang yang tadi berkumpul berjamaah bareng-bareng tadarus, mereka akan disebut namanya Allah di hadapan para malaikat. Lihat hamba ini, masya Allah, mereka berkumpul untuk dalam hal kebaikan. Itu betul. Dan memang keutamaan Al-Quran ini dibaca sendiri maupun berbarengan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan kita mendengarkan saja pun, ya kita akan mendapatkan rahmat. Artinya tidak ada yang sia-sia dari Al-Quran. Jadi memang membaca dan juga mendengarkan itu kita sama-sama mendapatkan keutamaan. Oke, Ustaz. Terkait kita sedikit itu ya, Ustaz. Tadi kan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Iya. Jadi saya ingin bertanya, Ustaz, terkait dengan menghafal Al-Quran. Iya. Di sini kan mungkin di zaman sekarang itu kan banyak sekali tantangan, godaan, dan cobaan mungkin di lingkungan kita. Itu bagaimana Ustaz cara kita bisa menghafal Al-Quran di generasi sekarang itu? Apalagi kan gini Ustaz, ini kan mungkin ya yang menonton ini kan nggak cuma orang tua saja. Ini Mungkin anak-anak mungkin. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kan ada acara TV yang namanya Hafiz Indonesia kan ya. Itu mungkin bisa buat gimana ya generasi zaman sekarang buat menghafal Al-Quran secara bagus itu gimana Ustaz? Sebenarnya cara menghafal Al-Quran itu secara umum saja sebenarnya seperti kita menentukan capaian atau kemudian pembagian target itu memang harus kita lakukan. Kemudian tentunya kita harus mengulang-ulang hafalan kita. Ketika kita menghafal Al-Quran, tentunya kita harus mengulang. Kemudian rutin kita merojaah. Sebenarnya yang namanya menghafal itu mudah saja. Yang sulit itu memurojaah itu. Menjaganya itu yang sulit. Adapun kemudian zaman sekarang ini menurut saya mudah sekali untuk kita menghafalkan Al-Quran. Pertama terkait dengan fasilitas. Bahkan sekarang itu kita mau menghafal Al-Quran itu ada Al-Quran khusus. Ada Quran khusus untuk kita menghafal. Di situ sudah dibagi-bagi ayat berapa sampai berapa kita menghafalkannya, mengulanginya berapa kali. Di situ sudah ada panduan. Dan ini tentunya untuk memudahkan kita dalam proses menghafal tadi. Karena memang apalagi di zaman sekarang pun kita membaca langsung pun bisa dengan Al-Quran yang tadi yang sudah ada panduannya. Bisa juga melalui pendengaran murotal banyak ya. Audio banyak sekali untuk memudahkan kita dalam menghafal. Tinggal niat dan tekad kita saja sebenarnya. Ini Ustaz, kan juga saya juga dalam proses menjaga hafal. Kan kita juga berada dalam lingkungan yang multikultural, bermacam-macam. Nah itu kan terkadang saya pribadi gitu. Saya pribadi itu terkadang masih goyah, masih tergoda dengan teman. Kadang itu juga sering mendengarkan musik, nah itu sulit istiqomah. Nah itu bagaimana Ustaz cara kita menjaga agar kita tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Memang betul sekali. Ini juga nasihat untuk pribadi saya. Kita menghafalkan Al-Quran itu memang jangan terburu-buru. Cepat atau tidaknya itu tidak terlalu penting. Lamanya kita menghafal itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu bagaimana istiqomahan kita. Baik itu dalam menghafal maupun memurojaah hasil hafalan kita. Karena memang di zaman sekarang ini kita menemukan banyak tantangan.
banyak tantangan, baik itu dari internal kita sendiri maupun eksternal. Coba bayangkan kalau misalkan kadang kita dilanda kegelisahan, futur dan lain sebagainya dalam proses menghafal karena nggak masuk masa hafalan kita. Atau bahkan ketika di luar sana kita keluar melihat sesuatu yang mungkin sepantasnya kita dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran. Nah ini yang sulit untuk kita jaga. Nah oleh karena itu sebenarnya yang namanya ibadah atau sebuah ketaatan itu sekecil apapun jika kita lakukan dengan istiqomah, maka tentunya kita akan mendapatkan kemudian di sisi Allah, termasuk dalam proses kita menghafal. Adapun sebenarnya paling utama supaya kita istiqomah dalam menghafal itu, yang pertama memperbaiki niat. Ini penting, memperbaiki niat. Niat kita ikhlas karena Allah atau karena pengen dapat apa dalam persoalan dunia kita. Ini yang penting, memperbaharui atau memperbaiki niat kita kepada Allah. Ikhlas karena Allah, menghafal karena Allah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus punya keinginan, tekad, azam yang kuat. Supaya ketika kita tadi mendapatkan cobaan tadi, kulturka atau ketika kita lagi sedang sulit-sulitnya menghafalkan Al-Quran, kita masih punya tekad atau semangat untuk senantiasa menghafal. Kemudian tentunya yang ketiga, mencari metode yang tepat. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kita sudah banyak menemukan metode, bahkan Qurannya pun sekarang kita Quran menghafal itu macam-macam. Nah, ini juga supaya memudahkan kita. Kemudian senantiasa berguru. Ini yang terpenting. Karena bacaan Quran itu harus kita pelajari dengan guru. Nggak bisa kemudian kita sendiri bisa menghafalin dan lain sebagainya. Karena di situ kita harus mendapati proses memperbaiki bacaan, bagaimana membaca Al-Quran yang benar itu. Semuanya kita harus melalui proses berguru. Kemudian yang terakhir senantiasa mengurutkan, hafalan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan dalam proses tadi, jangan lupa berdoa kepada Allah, karena itu yang lebih penting. Ya, kita meniatkan menghafal, kemudian memuatkan tekad sudah mencari metode yang tepat. Tetapi kalau kita tidak menggantungkan semua itu kepada Allah, itu sebenarnya akan menyulitkan kita. Maka penting kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan. Oke, kalau masalah untuk belajar mungkin apa ya sekarang gitu kan? Tartil ya. Tartil itu menurut Ustaz sendiri lebih baik belajar dengan Ustaz atau belajar atau mendengarkan mulai lagi sekarang sudah banyak saja yang dimaksudkan itu senti membaca itu irama itu. Sebenarnya kalau yang disebut dengan takbir itu kita membaca perlahan-lahan, kemudian dengan bacaan yang fasih, yang baik, benar, kemudian ya baiknya sebenarnya dengan guru, supaya kita bagaimana melihat guru kita itu membaca, ya kan? Bagaimana gerakannya dia, bacaannya dia seperti apa, itu bagusnya dengan guru atau ustaz. Tetapi kalau dengan murotal atau kita dengar audio, itu bisa kita gunakan untuk membaca. Tentunya juga saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya juga ketika kita berburu langsung, kita akan mendapatkan keberkahan. Itu yang terpenting juga. Jadi bukan hanya kita sebatas mau belajar Al-Quran, tapi juga kita akan mendapatkan keberkahan bersama kita. Baik, Ustaz. Kembali lagi tadi terkait dengan hafal Al-Quran itu kan banyak terkait dengan niat ya, terkait dengan niat. Itu banyak yang dari misal pondok pesantren, lulusan pondok pesantren hafal habis 30 juz misalnya. Kemudian setelah lulus dari pondok pesantren tersebut, ya itu kan terkontaminasi lah istilahnya. Apalagi zaman sekarang ini ya. Apalagi zaman sekarang kan banyak yang menyimpang daripada yang lurus ya. Di situ banyak sekali teman-teman penghafal Al-Quran itu mereka itu hafal 30 juz. Akan tetapi dia antara hafalan dan juga perilakunya itu tidak sesuai. Bahkan ada yang menyimpang. Nah, itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya yang namanya penyimpangan itu akan mengenai siapa saja, termasuk penghafal Al-Quran.
kita perlu sadari bahwa yang namanya menghafal Al-Quran bukan berarti dia terbebas dari yang namanya syahwat, gangguan syaitan. Gak mungkin terlepas dari itu. Mereka toh manusia juga seperti kita. Tetapi kalau mau kita lihat, dan itu juga bukan jadi tolak ukur wah saja penghafal Al-Quran pasti seperti itu. Nah ini jangan sampai jadi framing ya bahwa penghafal Al-Quran itu seperti itu. Penyimpangan ini akan mengenai siapa saja, baik itu orang awam ataupun ulama sekalipun. Apalagi hanya penghafal Al-Quran juga mereka punya syahwat, mereka juga punya terjerumus kepada keburukan dan kebaikan itu pasti. Nah oleh karena itu justru memang adanya penyimpangan itu karena tidak mengamalkan Al-Quran. Ini yang kedua, karena tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Karena memang ketika kita seorang penghafal itu harus memulai tahapan-tahapan dari dia menghafal itu. Yang pertama tentunya dia harus mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian memahami makna apa yang dimaksud dengan ayat itu. Kemudian juga setelah dia menghafal, mentadabburi, dia juga memahami tadi makna-makna. Dan yang terpenting adalah mengamalkan. Ini yang sulit bagi kita semua, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya sebatas membaca atau menghafal saja, tapi Al-Quran ini harus kita amalkan di kehidupan kita. Karena ketika seseorang sudah mengamalkan isi Al-Quran, mungkinkah dia menyimpang dari perbuatannya menyimpang? Tidak. Karena Al-Quran itu sumber tuntunan bagi kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena makanya secara umum mungkin disebutkan dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Di situ tidak hanya kita mempelajari saja, tapi kita juga harus mengamalkannya. Karena juga memang ketika kita melihat zaman sekarang banyak sekali juga penghafal Al-Quran, saya katakan bukan orang yang kemudian dia maksum, orang yang kemudian dari syahwatnya akan hilang setelah dia menghafalkan Al-Quran, atau dia akan terbebas dari gangguan syaitan. Tidak. Justru godaan mereka juga lebih besar. Nabi Yusuf saja ya, setelah Nabi itu bisa diganggu dengan syahwatnya, dan apalagi seorang penghafal Al-Quran. Nah saya rasa mungkin yang penyimpangan itu namanya manusia ya. Pasti ada kecenderungan kepada keburukan, kecenderungan kepada ada potensi-potensi untuk melakukan keburukan itu pasti ada. Setelah penghafal Al-Quran saja seperti itu, apalagi yang tidak menghafalkan Al-Quran dan seperti itu. Baik, jadi memang ini ya Ustaz, itu semua tergantung pada yang pertama itu niat kita, dan jadi akhiri dengan berdoa Ustaz. Kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Baik, mungkin cukup sekian Ustaz Sarwan. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ya Pak Alam ya, insight yang kita dapatkan dari Ustaz kita ini dari Ambon jauh-jauh ke sini. Baik, oke. Selanjutnya kawan-kawan semua kita memasuki segmen yang kedua, yaitu segmen Tanya Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama dari Bu Indira. Indira aja loh. Oke. Ustaz, saya mau bertanya, saya pernah dengar apakah benar bacaan Quran yang sering kita baca akan menjadi pelindung atau teman saat di alam barzakh atau alam kubur? Nah tentu, ini salah satu keutamaan dari para sahabatnya Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam hadis Amr bin Murrah, disebutkan bahwa nanti akan ada di alam kubur seseorang yang dikuburkan, datang api dan kepalanya, maka Al-Quran akan datang menghalangi. Kemudian api datang dari kakinya, Al-Quran akan datang untuk menghalangi api tadi. Idea ini manfaat dari Al-Quran itu akan memberikan syafaat ketika hari tua. Rasa syafaat dari Al-Quran. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, ini tidak diketahui identitasnya. Kenapa ada orang yang mengatakan
menghafal Al-Quran itu tidak penting, Ustaz. Nah ini ada yang bertanya seperti itu. Itu datang dari pemikiran atau niat yang salah sebenarnya. Sebenarnya kita mau menghafal apapun itu penting kalau kita punya niat yang jelas. Apalagi Al-Quran. Tentunya Al-Quran sebagaimana yang kita sebutkan tadi punya keutamaan yang begitu banyak. Ya. Maka penting sekali ketika kita menghafalkan baik dunia kita maupun akhirat. Dapatkan kemuliaan nanti. Ini sudah cukup ya untuk beberapa pertanyaan dari netizen kita. Mungkin di segmen kali ini, di pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan. Terima kasih Ustaz Sarwan dan terima kasih Pak Alam atas waktunya. Kita mungkin akan bertemu di lain kesempatan lagi. Mungkin sebelum kita tutup, nah ini ada sedikit informasi pada teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita ini, gimana Ustaz Moza? Sebelum kita closing ya ini ya. Yang perlu kalian ketahui buat penonton, Apa? Ustaz Sarwan ini juga mengajar juga nih di rumah tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Masya Allah. Potensi Ustaz guru yang ada di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta itu luar biasa. Mungkin kalau nanti ini mau belajar tentang Al-Quran yang lebih baik lagi dengan Ustaz Sarwan, bisa nih gabung ke SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, khususnya di program tahfidz. Ya. Baik, kita ada informasi terkait dengan PPDB Pak Alam. Ya, PPDB khususnya di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta untuk saat ini masih ada potongan ya? Iya, potongan 25% sampai dengan bulan April. Ya. April ya? Iya. Ya, oke. Untuk di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta sendiri ada beberapa program kelas. Yang pertama ada program kelas utama. Yang Yang kedua kedua ada program Smart Class program atau yang bisa disingkat SCP. Dan yang ketiga apa Pak Alam? Kelas tahfidz. Kelas tahfidz. Dan yang terakhir ada program khusus, tapi ini khususnya khusus putri. Ya. Program keputrian. Iya. Itu jangan lupa untuk mendaftar di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Untuk link pendaftaran atau bisa tanya di bawah ini ya. Nanti bisa dicantumkan di bawah ini untuk pendaftaran PPDB-nya. Oke, itu aja Pak Alam ada Ya. Cukup Ustaz Sarwan? Cukup. Terima kasih. Jazakumullah Oh khairan, iya, Ustaz. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.